dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya akan membacakan tentang pengertian partisipasi masyarakat. Itu adalah suatu keterlibatan mental dan sosial seseorang kepada pencapaian untuk mencapai sebuah tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam definisi tersebut, kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Yang kedua, saya akan membacakan tentang pengertian partisipasi masyarakat menurut asal-usul kata, yaitu sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, dapat dipahami bahwa partisipasi merupakan suatu aktivitas untuk mengambil bagian atau partisipasi berarti turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau peran aktif dalam suatu kelompok masyarakat dan ikut serta dalam masyarakat aktif serta memberanikan diri untuk berinteraksi dengan masyarakat banyak. Yang ketiga, saya akan membahas tentang pengertian partisipasi masyarakat secara umum. Yang pertama itu dapat dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan kelompok masyarakat dalam membangun mulai dari perencanaan dengan penentuan arah dan strategi kebijakan pembangunan di dalam memasuki tahapan proses pengembangan desa dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil dari sebuah pembangunan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses partisipasi masyarakat. Program pembangunan yang akan dilaksanakan perlu dikomunikasikan kepada suatu masyarakat. Hal ini penting guna mematangkan apakah program yang direncanakan telah dianalisis secara cermat dan mendalam tentang kondisi sosial tersebut atau belum. Sosialisasi ini penting, tahapan-tahapannya dan peran aktif masyarakat terlaksana secara efektif. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses partisipasi masyarakat. Proses partisipasi atau peran aktif masyarakat meliputi 4 tahapan. Yang pertama ada partisipasi dalam pembuatan keputusan atau perencanaan. Yang kedua ada partisipasi dalam pelaksanaan. Yang ketiga ada partisipasi dalam pemanfaatan. Dan yang terakhir ada partisipasi dalam evaluasi. Sekian dari hasil presentasi saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Novia Rahma. Kepada Novia Rahma, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai proses partisipasi masyarakat. Pada tahap pertama, pembuatan keputusan atau perencanaan didasarkan pada filosofi bahwa keikutsertaan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan perasaan dihargai dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan keberhasilan program, membangun diri dan lingkungan serta memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu pada tahap kedua, ini berisikan pelaksanaan, bertujuan untuk melibatkan masyarakat agar mereka memahami dan mampu melanjutkan, meningkatkan serta melestarikan program-program pembangunan secara mandiri. Tahap ketiga yaitu tahap pemanfaatan hasil. Artinya tahapan ini lebih menekankan pada pemanfaatan program pembangunan yang diberikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tahapan keempat adalah evaluasi, di mana masyarakat didorong untuk secara mandiri menilai program berdasarkan pengalaman dan persepsi mereka tentang kelebihan, kekurangan, manfaat, dan hambatan yang dihadapi. Mereka bebas mengungkapkan pandangan mereka dan bersama-sama mencari alternatif terbaik untuk mempertimbangkan pelaksanaan program pembangunan di masa depan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada metode partisipatif identifikasi potensi sumber daya masyarakat dalam pembangunan. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mengidentifikasi dan menggali potensi serta sumber daya lokal yang akan digunakan dalam pembangunan. Metode ini biasanya melibatkan kolaborasi antara warga lokal, pemerintah, organisasi, dan non-pemerintah untuk menentukan langkah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Selanjutnya yaitu metode partisipatif dalam identifikasi potensi sumber daya masyarakat melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu ada partisipasi masyarakat, yang kedua identifikasi sumber daya, analisis dan evaluasi, perencanaan dan aksi bersama, serta implementasi dan monitoring.
Proses ini memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat lokal, memastikan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kita masuk kepada kesimpulan. Metode partisipatif dalam mengidentifikasi potensi sumber daya masyarakat adalah pendekatan kolaboratif antara masyarakat lokal dan pemerintah untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal demi pembangunan berkelanjutan. Masyarakat lokal berperan aktif sebagai subjek dalam pengambilan keputusan, memungkinkan pemberdayaan dan peningkatan kemandirian dalam proses pembangunan. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.